Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatal iman, keluarga besar alumni Husnul Khatimah yang Allah muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah berkat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah berhasil melewati separuh pertama perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah dan amal saleh yang kita lakukan di dalamnya. Tentunya kita berharap semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak hanya harapan. Kita juga perlu menanamkan dalam hati kita rasa takut dan khawatir jika Allah tidak menerima amal ibadah kita di separuh pertama Ramadan yang lalu. Karena ternyata rasa takut dan khawatir setelah melakukan amal soleh salah satu tanda dari keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, ketika Allah memaparkan tanda-tanda orang beriman, salah satunya adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini. Karena Aisyah menganggap yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang suka minum-minuman khamar. Karena orang yang takut saat melakukan amalan biasanya orang yang sedang bermaksiat. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai putri As-Siddiq, ayat tersebut bukanlah bermaksud seperti itu. Yang dimaksud ayat tersebut adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sedekah, orang-orang yang sholat. Namun mereka khawatir puasa mereka, sedekah mereka, sholat mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena mereka khawatir amal ibadah mereka tidak diterima, maka mereka terus berusaha untuk beramal. Kemudian mereka terus berusaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan amalan mereka, lalu dilengkapi dengan berdoa memohon kepada Allah agar Allah menerima setiap amal ibadah mereka. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyampaikan kebiasaan sahabat dan para salafus saleh dalam menghadapi Ramadan, yaitu kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Kata beliau, kebiasaan sahabat dan para salafus saleh terdahulu 6 bulan sebelum memasuki Ramadan mereka senantiasa berdoa agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan ketika mulai memasuki Ramadan hingga 6 bulan berikutnya mereka senantiasa berdoa agar Allah menerima semua amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Sahabat alumni Husnul yang Allah muliakan dan saya banggakan, kita memang tidak akan pernah mengetahui apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Namun kata para ulama, ada ciri dan indikasi amal ibadah kita diterima, yaitu saat amal ibadah yang telah kita lakukan bisa memberikan perubahan dan dampak positif bagi kehidupan kita. Karena sebenarnya setiap ibadah memiliki tujuan yang telah Allah tetapkan. Secara umum tujuan ibadah dan amal soleh yaitu membentuk ketakwaan dalam diri kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, la'allakum tattaqun. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ketika berbicara tentang ibadah puasa. Tujuannya sama, la'allakum tattaqun. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Secara eksplisit tentang salat Allah menyebutkan tujuannya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga memang kata para ulama salah satu tanda diterimanya ibadah dan amal soleh kita adalah ketika kita bisa konsisten dan komitmen dengan ibadah dan kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, bahkan terkait hal ini para ulama dengan tegas menyampaikan bahwa salah satu tanda diterimanya amal ibadah adalah kebaikan dan ibadah yang kita lakukan berikutnya. Imam Hasan Al-Basri berkata, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya
balasan yang Allah berikan bagi orang yang telah berbuat baik adalah Allah mudahkan baginya untuk berbuat baik berikutnya. Wa min 'uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Dan hukuman yang Allah berikan bagi orang yang berbuat buruk adalah Allah mudahkan baginya untuk melakukan keburukan berikutnya. Fa idza qabilallahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila at-tha'ah wa yasrifuhu 'anil ma'siyah. Maka jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Dan Allah akan memalingkan baginya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Senada dengan Imam Hasan al-Basri, Al-Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirul Qur'anil Azim ketika beliau menafsirkan surah Al-Lail, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazail as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dari balasan yang Allah berikan bagi orang yang berbuat baik adalah Allah mudahkan kebaikan berikutnya. Dan bagian dari balasan yang Allah berikan bagi orang yang berbuat keburukan, Allah mudahkan baginya untuk melakukan keburukan berikutnya. Bahkan lebih tegas lagi, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyatakan, "Faman 'amila hasanah tsumma taba'aha bihasanah, kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, kemudian dia mengikuti kebaikan pertama tersebut dengan kebaikan berikutnya, maka hal tersebut merupakan tanda diterimanya kebaikan yang awal. Kama anna man 'amila hasanah tsumma taba'aha bisayyi'ah, kana dzalika 'alamatan 'ala raddil hasanah wa 'adami qubuliha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, kemudian justru diikuti dengan keburukan setelahnya, maka itu merupakan salah satu tanda Allah tidak menerima amalan kebaikan tersebut dan Allah menolaknya. Sahabat sekalian, dari perkataan para ulama tersebut bisa kita pahami bahwa meskipun kita banyak melakukan ibadah, namun ketika ibadah yang kita lakukan itu tidak memberikan dampak positif bagi perubahan perilaku dan sikap kita, maka itu merupakan salah satu tanda Allah tidak menerima ibadah kita tersebut. Terkait hal ini, saya jadi teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Hakim dalam mustadraknya. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, "Inna fulanah tusallil lail wa tasuman nahar." Ada seorang perempuan yang senantiasa melaksanakan sholat malam dan juga senantiasa melaksanakan puasa di siang hari. Walakin fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Akan tetapi mulutnya itu senantiasa menyakiti perasaan tetangganya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam diri perempuan tersebut. Bahkan kata Nabi, dia ada di neraka. Oleh karena itu, sahabat alumni Husnul Khatimah yang saya cintai, di separuh terakhir Ramadan ini, marilah kita berusaha untuk terus menjaga semangat ibadah dan beramal soleh kita, dan berusaha untuk istiqomah di dalamnya, baik ibadah dan amal soleh yang bersifat hablum minallah maupun ibadah dan amal soleh yang sifatnya hablum minan nas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah Allah menerima ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan ini, sehingga saat Ramadan berlalu, mudah-mudahan kita menjadi sosok pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, dan juga kita bisa konsisten dalam jalan kebaikan tersebut hingga anjal menjemput. Karena itulah husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la ya'malu fima yaran nas 'amala ahli jannah wa innahu lamin ahlin nar." Ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia banyak melakukan amalan-amalan penghuni surga, namun ternyata dia berakhir di neraka. Wa ya'malu fima yaran nas 'amala ahlin nar wa huwa min ahli jannah. Dan sebaliknya, ada orang yang menurut pandangan manusia banyak melakukan amalan-amalan penghuni neraka, ternyata dia berakhir menjadi penghuni surga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amalan itu ditentukan di akhirnya. Barakallahu li wa lakum
Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.